Makanya batu finishing itu biasanya batu keras, abrasivitasnya tidak terlalu tinggi dan juga halus, halus banget ya, halus, bener-bener halus. Kenapa halus? Ya biar ujung matanya menjadi runcing dan juga menjadi halus. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan ya dan juga waktu luang. Alhamdulillah. Pada konten kali ini saya mau sharing ya. Teman-teman ada yang nanya ya, kenapa sih harus pakai batu asak yang bertingkat atau grade progression ya. Jadi dari kasar, medium, halus itu kenapa? Oke, pada konten kali ini saya coba menjelaskan ya semampu saya. Semoga nanti teman-teman bisa lebih bisa lebih paham alasan itu. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke ya guys ya, jadi seperti yang teman-teman tahu dan sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya bahwa mengasah itu ada yang namanya profiling, ada yang namanya sharpening, dan ada yang namanya finishing ya. Jadi profiling itu artinya menggerus atau membentuk mata baru ya. Kenapa harus diprofiling? Karena ketika pisau itu dipakai, maka mata bilahnya bisa rusak atau ujung mata tajamnya bisa rusak. Nah, sehingga harus diprofiling, harus digerus, harus dipertemukan lagi dua bevel menjadi satu titik yang runcing ya, seperti itu. Itu beveling. Nah, proses beveling atau proses profiling itu membutuhkan jenis batu asak dengan daya gerus yang ekstrim, daya gerus yang tinggi. Ya, jadi itu. Nah, daya gerus yang tinggi dan daya gerus yang ekstrim biasanya ada pada batu dengan grade di bawah 1000 ya. Bisa pakai korundum kayak gini misalkan nih. Ini korundum grade 1000, ini termasuk 1000 6000 ya. 1000-nya ini termasuk batu dengan daya abrasivitas yang tinggi. Nah, setelah itu ya di sini adalah yang menjadi utamanya adalah dari daya gerusnya ya, bukan dari ketajamannya. Di situ intinya adalah bagaimana membentuk bevel ya dengan cepat dan bisa memperbaiki mata yang rusak. Itu seperti itu. Jadi kita nggak ngomong dulu ketajaman, kita ngomong membentuk bur dulu. Membentuk bur itu artinya adalah kedua mata sudah bertemu. Itu pasti ada bur atau bari-bari atau duri ya. Nah, yang kedua setelah melewati proses profiling, yang kita lakukan adalah proses sharpening, di mana bevel yang sudah terbentuk ya, bertemu menjadi satu titik yang namanya mata bilah itu ya, dihaluskan, diruncingkan, ditajamkan. Nah, biasanya menggunakan grade batu grade di atas 1000. Bisa pakai grade 2000, 3000 secara bertahap ya. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 dan seterusnya. Fungsinya adalah menghaluskan ya ujung mata tajam sehingga didapatkan tingkat keruncingan yang maksimal, keruncingan dan kehalusan yang maksimal ya, seperti itu. Dan juga selain itu juga melakukan polishing atau mengkinclongkan atau merapikan ya, menghaluskan bevel yang terbentuk ya ketika kita proses mengasah. Yang tadinya di proses profiling itu begitu kasar ya karena memakai batu yang kasar. Nah, di proses sharpening ini juga dia menghaluskan bevel sehingga kalau kita lihat di 2 mili sebelum mata bilah itu terlihat lebih rapih ya, kinclong atau halus. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah finishing. Nah, batu finishing biasanya adalah batu di atas grade 3000. Bisa pakai 4000, 6000, 8000, 12000, itu tergantung selera masing-masing. Dan karakter yang harusnya ada dalam batu finishing adalah daya abrasivitasnya yang kecil ya. Jadi lebih kecil dan biasanya batunya keras ya. Jadi nanti yang didapatkan adalah karakter batunya keras, terus abrasivitasnya kecil, hasilnya halus ya. Jadi 3 itu karakter batu untuk finishing ya. Kenapa daya abrasivitasnya kecil? Kalau daya abrasivitasnya tinggi ya, dia tidak bisa
menajamkan ujung mata bilah secara rungsing maksimal, karena dia akan makan baja terus. Terlalu dia abrasif, dia terlalu makan baja terus, dia tidak akan bisa halus dan runcing maksimal. Itu karakter yang ada dalam batu finishing. Makanya batu finishing itu biasanya batu keras, abrasivitasnya tidak terlalu tinggi, dan juga halus banget ya, halus, bener-bener halus. Kenapa halus? Ya biar ujung matanya menjadi runcing dan juga menjadi halus. Jadi seperti itu guys ya. Nah, kalau misalkan kita mau hajar pakai satu batu doang seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya tergantung. Kalau misalkan dia pakai batu finishing, batu sharpening bisa, tapi lama karena dia nggak melakukan proses profiling atau penggerusan dengan cepat ya, dengan menggunakan batu-batu yang dia punya daya gerus yang tinggi. Nah, kalau misalkan konsekuensinya adalah batunya cepat cekung, prosesnya menjadi lama ya, bisa berjam-jam, bisa berhari-hari bahkan. Nah, kalau misalkan kita cuman pakai batu buat buat profiling atau buat beveling, nah kita kesulitan untuk menghilangkan burnya. Kenapa? Karena daya abrasivitasnya terlalu tinggi ya. Digosrek dikit matanya berbalik, digosrek dikit matanya berbalik. Seperti itu guys ya. Jadi 3 kombinasi ini ya, yang batu profiling yang diutamakan adalah daya abrasivitasnya, yang kedua sharpening adalah bagaimana dia bisa menghaluskan mata bilahnya, dan yang ketiga batu finishing di mana bisa meruncingkan dengan maksimal dari mata bilahnya itu. Nah, ketiganya ini harus dikombinasikan melalui proses profiling, sharpening, dan finishing. Jadi seperti itu guys ya. Nah, tambahan untuk sharpening atau honing di sini fungsinya adalah benar-benar kita pastikan ya, yang sudah terbentuk bur, dihaluskan burnya sampai burnya hilang dan dipastikan dia matanya tepat di tengah. Biasanya saya pakai sharpening Janfeng yang saya haluskan pakai amplas grit 400 ya. Jadi di situ guys ya. Itu kalau cara saya. Nah, jadi seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman nanti paham ya, lebih paham ya. Saya hanya sharing, mohon maaf jika banyak kesalahan atau kehilafan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujiun Ahmad, dan share video ini seluas-luasnya jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.